Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita beraktivitas, marilah bersama kita meluangkan waktu sejenak merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat 21 Desember 2023. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 69 ayat 1. Marilah bersama kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih diperkenankan untuk bertelut di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, berikan kami Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas 1 ayat 24 sampai dengan 25. Bunyinya adalah, berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pagi. Apakah jawaban Tuhan atas doaku? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Berapa lama waktu yang Tuhan butuhkan untuk menjawab doa-doa kita? Ada orang yang berdoa lalu dijawab hanya dalam beberapa detik saja. Tetapi ada juga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai doanya dijawab oleh Tuhan. Seringkali manusia menganggap bahwa Tuhan membutuhkan waktu dan persiapan untuk menjawab setiap doa manusia. Atau Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan manusia. Dengan pemahaman tersebut, tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan karena doa mereka belum juga dijawab. Seolah-olah Tuhan sengaja mengulur waktu dan membuat manusia kecewa. Jika dalam bacaan sebelumnya kita membaca secara teliti perasaan Zakaria ketika dihampiri oleh malaikat, sekarang kita beralih kepada perasaan yang jauh berbeda, yakni Elisabet, seorang perempuan yang menanggung beban karena tidak memiliki anak. Kemudian kehamilannya dia sebut sebagai penghapus aib di depan orang pada ayat yang ke-25. Ternyata ia menanggung malu karena pandangan masyarakat saat itu bahwa adalah aib apabila seorang tidak memiliki keturunan.
Rasa gelisah kini hilang dari hati dan pikirannya. Ia tidak lagi merasa malu dan terbebas dari stigma buruk dari orang lain. Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh setiap umatnya. Tidak satu pun doa terlewatkan oleh Tuhan. Ketika doa tidak terjawab, bukan berarti Tuhan tidak mau mengabulkan. Jawaban doa juga ada pada diri kita. Apakah kita siap menerima jawaban itu atau tidak? Elizabeth menerima dengan lapang dada. Aib atau stigma sebagai perempuan yang dihukum Tuhan karena tidak dapat mengandung dengan terus hidup benar di hadapan Allah. Pada momen itulah Tuhan menganggap bahwa Elizabeth telah siap menerima jawaban doa. Siapakah kita menerima jawaban doa kita sendiri? Demikianlah renungan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian kembali dari Gita Bakti 69 ayat 2. Marilah kita berdoa syafaat. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih yang selalu kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru bagi setiap kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk bertelut di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang senantiasa menantikan jawaban-Mu dengan iman yang teguh, dengan rasa syukur. Bukan hanya ketika doa kami dijawab, namun ketika belum dijawab pun kami mau tetap berkatakan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mau tetap setia dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami membawa ketiga keluarga, Ibu Ani, Mari, Watimena, keluarga Bapak Elias Watimena, keluarga Bapak Wijayanto. Tuhan, Engkau ada bagi ketiga keluarga ini Tuhan Yesus, dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan, dari mulai kesehatan, dari mulai pekerjaan, usaha, bahkan kehidupan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang kehidupannya. Biarlah Tuhan sendiri yang merangkul ketiga keluarga ini Tuhan, dengan segala pergumulan hidup yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan terus memimpin. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan memberkati pengurus bersama dengan anggotanya, dengan segala program-program yang mereka rancangkan Tuhan.
yang boleh terlaksana maupun yang belum Tuhan, biarlah mereka terus maju Tuhan, menjadi seorang pemuda yang beriman hanya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk relasi antara anggota gereja GPIB Hosiana. Biarlah kami boleh hidup saling berdampingan, biarlah kami boleh hidup saling mengasihi, saling menguatkan Tuhan. Bukan karena sesuatu, tapi oleh karena firman-Mu Tuhan yang selalu mengajarkan kami untuk saling peduli, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang Tuhan dalam doa maupun dalam segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat GPIB Hosiana Tuhan yang dalam keadaan sakit dan yang sedang bergumul Tuhan Yesus. Bapa, mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, mereka membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Biarlah segala obat-obatan bahkan dokter yang boleh menangani, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kalau 2000 tahun yang lalu Engkau boleh mati di atas kayu salib oleh karena dosa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa saat ini pun mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kau mampu memulihkan bahkan menyembuhkan setiap mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga boleh belajar beriman Tuhan, sehingga mujizat itu boleh kami terima Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang bergumul. Tuhan berikan kekuatan, berikan roh-Mu Tuhan, sehingga sekalipun pergumulan mereka berat Tuhan, biarlah mereka terus tetap berharap dan berserah hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami sukacita di tahun yang Tuhan berikan, di hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sudarmi Pelealu, kami berdoa buat Ibu Evi Mustamu, kami berdoa untuk Saudara Dimas Adi Nugroho Munomo, kami berdoa untuk Saudara Kevin Winter Hambokau. Tuhan Yesus, biarlah sukacita yang berlimpah yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh mengungkapkan dengan rasa syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah doa-doa yang belum Tuhan jawab di tahun-tahun lalu, biarlah Tuhan boleh genapi di tahun yang Tuhan berikan saat ini bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hanya ungkapan syukur yang boleh mereka naikkan kepadamu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala masalah yang boleh ada di bangsa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemimpin dari teratas hingga terpelosok Tuhan. Berikan roh hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Kau Tuhan. Kami rindu Bapa, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, bangsa kami akan menjalankan pemilu Tuhan di tahun depan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, biarlah Tuhan Yesus memberikan perdamaian. Biarlah kami boleh saling bijak untuk memilih, dan kami percaya pemimpin yang akan terpilih, kami rindu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin jemaat kami GPIB Hosiana Tuhan, Bapak Pendeta Marinus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati, berikan roh hikmat-Mu Tuhan kepada Bapak Pendeta Tuhan dalam memimpin jemaat kami Tuhan. Biarlah apapun yang direncanakan Tuhan, biarlah seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati istri, anak-anak, cucu, bahkan menantu. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah semua terkendali dengan pimpinan roh-Mu saja Bapa. Biarlah beliau juga boleh berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa, begitu banyak doa yang kami minta daripada-Mu Tuhan, maupun doa-doa mungkin yang belum kami mampu ucapkan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu, Engkau Bapa yang Maha Mengerti segala apapun yang belum kami ucapkan Tuhan. Dan biarlah ketika apa yang kami minta Tuhan, kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami.
Inilah doa kami yang kurang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikianlah renungan pagi. Selamat beraktivitas umat yang dikasihi Tuhan Yesus.